Iya, dia tergiur dengan hasil yang diberikan. Ya kan? Dari beberapa orang yang kita pernah tangkap, sekali nempel itu dia bisa dapat upah sampai 70-80 ribu. Ya kalau sehari dia bisa nempel 10 kali udah lumayan kan. Iya, betul sekali. Ya. Jadi untuk teman-teman semuanya lebih baik kita itu tidak keren jika kita mengkonsumsi narkoba. Narkoba itu bukan sesuatu yang keren, Pak ya. Betul Sekali. Jadi lebih keren lagi jika kita menjauhi obat-obatan terlarang. Narkoba itu menghancurkan dirimu. Iya, betul sekali. Tanpa kau sadari itu akan lebih menghancurkan dirimu, merusak masa depanmu, kehidupanmu tiada arti di dunia ini. Bisa dikatakan nikmatnya hanya di awal saja, Nikmat Pak ya. sesaat. Iya, betul ya kan? sekali. Tapi sengsaranya sampai seumur hidup kamu akan bawa itu. Baik, setelah poin-poin tadi cukup detail dan padat sekali, kita masuk ke poin pembahasan terakhir nih Pak, mengenai tips dan strategi bagaimana sih kita sebagai generasi muda, strategi-strategi apa sih yang kita harus pegang supaya kita itu tidak terjerumus atau bisa kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Oke, terima kasih De Agung ya. Ini udah kegiatan yang sangat positif sekali. Nanti saya harapkan De Agung dan berserta teman-teman dari Sangkara juga ya akan mampu menjadi perpanjangan tangan dari BNN guna menyampaikan, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ya, tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Tip-tipnya itu sebenarnya simple, gampang saja. Anda fokus saja ya, fokus kepada masa depanmu. Jangan kau ganggu, jangan tergoda oleh apapun juga ya. Dalam rangka fokus, maka kamu harus bisa mempunyai suatu pandangan yang menyebabkan masa depanmu lebih bagus. Maka sesuaikanlah itu dengan skill dan hobimu ya. Sama aja dengan media. Sekarang yang kalau kita orang bodoh, media itu dipergunakan, apa kerugiannya buat kita? Sangat merugikan sekali. Sangat merugikan sekali. Kenapa? Kalau kita orang bodoh, iya, benar. Jadi orang pintar lah. Kalau orang bodoh yang bisa kita dapatkan dari media apa? Yang pertama itu. Mungkin kita juga kalau misalkan kita tidak bijak menggunakan sosial media, kita mungkin bisa terseret atau kasus-kasus karena Yang kita diberikan tidak dari berpikir. media itu apa, ya kan? Iya. Yang pertama itu apa? Settingan, gosip, sosial drama. Udah tahu settingan ditonton. Iya, benar sekali. Ya kan? Udah tahu settingan, ya kan? Nonton, curahan hati, ya kan? Akhirnya suami dan istri saling curiga, ya kan? Yang pertama itu kita menyebabkan jadi bodoh, ya kan? Kemudian yang kedua sosial negatif news, berita negatif, ya itu dinikmatin oleh kita. Kalau ada penangkapan ini, ada pemerkosaan tentang ini, ada pencemaran nama ini, si A, si B, semuanya itu komen, ya kan? Dikemas sedemikian rupa sehingga setelah kita komen, masyarakat komen, semakin banyak komen yang untung siapa? Yang ngupload, ya kan? YouTuber tuh kayak kan begitu, sengaja bikin konten-konten yang menarik agar supaya banyak orang yang komen, Iya, ya kan? banyak menonton. Tapi gitu. kalau kita orang pintar menggunakan media itu yang pertama apa? Kita harus filter dulu. Harus fokus. Iya, benar. Fokus kita. Fokus sesuaikan dengan skill dan hobimu. Ya enggak? Skill dan hobimu. Hobimu apa? Ya kan? Cari di YouTube. Ya, cari di YouTube. Kemudian yang kedua, menambah ilmu. Untuk menambah ilmu yang sesuai dengan skill hobimu, ya situlah carinya. Yang ketiga, social experience. Social experience itu apa? Bergaul dengan orang-orang yang pintar dan pandai yang sama hobinya atau skillnya dengan kamu. Ya, bergaul juga mungkin dengan lingkungan yang dengan berdampak positif lingkungan bagi yang diri kita sehat. sendiri. Hindari, Ya. jangan takut untuk menolak. Benar. Jangan takut untuk menolak, jangan takut kehilangan teman karena narkoba. Banyak sekali himbauan-himbauan insert konten yang kita buat di Agung, ya, untuk mengajak kepada anak-anak khususnya remaja, kaum milenial untuk menjauhi narkoba. Iya, betul sekali, karena narkoba itu sangat tidak keren Pak ya, bukan karena bukan. hal yang wajar di pergaulan, justru itu tidak keren sama sekali Tidak Pak ya. keren sama. Justru disadarkan. Ingat bahwa pecandu narkoba itu sebenarnya dia itu bukan orang jahat, tetapi dia itu karena penyakit itu yang harus disembuhkan, bukan juga karena jangan dijauhin juga. Benar. Ya, tapi deketi, diikutkan, disadar. Kalau apabila adik-adik menemukan
pecandu atau dia menyalahgunakan, pingin dia insaf, adik-adik harus mampu mengajak dia, ya, ajak ke BNN, ajak ke IPWL. IPWL itu adalah institusi penerima wajib lapor, ya. Di dalam Undang-Undang 35 sebenarnya dijelaskan untuk yang penerima wajib lapor itu puskesmas boleh, seluruh puskesmas boleh untuk harus sebenarnya menerima itu para pecandu yang apabila melapor diri, atau kalau enggak ke BNN. Nah, di sini kita nanti akan lakukan konseling secara gratis. Itu deh. Jadi sebenarnya strategi-strategi itu ada di dalam diri kita sendiri, Pak, ya. Jadi kita harus memegang prinsip bahwa kita harus fokus, yang pertama fokus, dan kita harus menfilter isu-isu negatif itu kita kesampingkan, kita ambil yang positifnya aja, agar kita tidak bergaul di dalam satu zona yang lambat laun nanti kita bisa malah ikut terjerumus ke dalam narkoba itu. Social experience itu artinya bergaul dengan orang-orang yang pintar, yang sesuai dengan skill dan hobimu, yang dapat memotivasi diri yang kita bisa sendiri. Dapat motivasi dirimu ke arah yang menuju lebih baik, ya kan? Melalui apa? Konten YouTube. Anda nggak tahu narkoba, di YouTube udah banyak, ya. Anda udah tahu jenis-jenis narkoba di YouTube banyak, ya. Tetapi kalau nggak dikasih tahu, dia nggak akan tahu tentang bahwa jenis-jenis narkoba itu apa dan sebagainya. Ya. Iya, jadi teman-teman juga bisa diingat strategi dan tips-tips dari yang sudah disampaikan Bapaknya, agar nanti kita lebih waspada lagi nih bergaul di lingkungan, karena pengaruh lingkungan itu sangat kuat sekali, Pak, ya. Iya. Sekarang ini justru kita dari BNN itu di Agungnya melakukan upaya-upaya itu sudah tingkatannya dari face to face dengan konseling, ya, kemudian sosialisasi dari anggota kepada komunitas-komunitas, ya. Kemudian yang saya lakukan juga di tingkat yang melibatkan komponen masyarakat. Contoh, BNN Badung sudah punya istilahnya program yang namanya kami sampaikan BNN Badung dalam genggaman. Ya, tahu deh Agung? Belum tahu, Pak. Mungkin juga Bapak bisa jelaskan ke teman-teman. Yang di Agung genggam itu apa sekarang? Handphone. Iya, benar. Itulah yang saya bilang. BNN Badung dalam genggaman saya tuangkan dalam bentuk QR code. Tahu QR code? Tidak. Nah, QR code itu kita tempelkan, jadi barcode itu, scan barcode itu. Nah, modelnya itu QR code. Itu kita tempelkan di semua kepala desa, kantor lurah, kantor camat se-Kabupaten Badung. Isinya itu ada 4 pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat Badung. Yang pertama, tentang laporan pengaduan. Masyarakat boleh melapor di situ. Tinggal scan, Anda melapor, mengadukan tentang apa saja. Saya jamin yang mengadu atau yang melapor itu akan dirahasiakan identitasnya, karena operatornya ada di kita, ya. Yang kedua, misalkan melaporkan tentang jaringan, Pak, ada pengedar narkoba dan sebagainya, boleh di situ, ya. Dan sifatnya tidak sekali lagi tidak dipublikasikan. Itu sebagai langkah kita untuk menerima layanan dan pengaduan dari masyarakat. Cukup di kantor desa. Kalau dia ujuk-ujuk hanya cuma mengadukan temannya ke kantor BNN, mungkin takut dia. Iya, benar. Rasa takut dan sebagainya. Ini cukup dengan handphone aja, di scan barcode-nya jadi. Kemudian permintaan pelayanan yang kedua, tentang permintaan tes urin. Boleh, ya. Tapi kita utamakan dulu yang instansi pemerintah. Jadi nggak perlu lagi bersurat. Ya, cukup scan barcode, diisi tujuannya ngapain, di kapan pelaksananya dan sebagainya. Ya, kita akan lakukan tes urin. Cuman tes urin ini alatnya itu harus disediakan secara mandiri sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pelayanan kita yang ketiga adalah tentang pemberian sosialisasi, permohonan sosialisasi bahaya narkoba. Ya, ini sudah tinggal ngupload saja nama siapa namanya deh, Agung, ya. Kami mohon BNN untuk melaksanakan sosialisasi dan sebagainya. Ya, nanti dari misalkan dari Sangkara, ya, bisa menyampaikan juga hal ini, ya. Kemudian yang keempat adalah pelayanan dalam hal permohonan SKHPN.
SKHPN itu adalah surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Jadi kepada adik-adik yang mau cari kerja, ya, kepada adik-adik yang mau mencari sekolah, kuliah, mewajibkan untuk mencari SKHPN, cukup diisi dulu di situ. Ya, kemudian adik datang ke sini, kita lakukan pemeriksaan melalui test kit, hasilnya sudah jadi saat itu juga. Nah, itu ya, kemudahan-kemudahan itu yang kita akan berikan. Berarti sangat praktis sekali Pak, karena sudah ada di genggaman kita seperti itu Pak makanya ya. handphone itu ada dalam genggaman, bukan genggaman kaki kan? Iya, Genggaman tangan. betul sekali. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih takut untuk melaporkan, tidak tahu mau lewat fasilitas apa nih saya mesti melapor. Tadi bisa Mas diingat tadi untuk program dari BNN-nya bisa diingat karena praktis sekali, kita cuma cukup dalam satu genggaman saja. Iya, handphone. Jadi BNN Badung dalam genggaman. Cukup dicari di kantor desa, kantor lurah, kantor camat se-Kabupaten Badung. Itu. Baik, jadi sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman, jauhi narkoba karena narkoba itu sangat tidak keren. Lebih keren jika kita Tidak pakai narkoba. Iya, betul sekali. Jadi Kayak Dek Agung ya, cantik itu nggak pakai narkoba. terima kan kasih gitu. Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya karena kasih. pembahasan kita sudah selesai. Dan semoga nantinya perbincangan kita ini menjadi tolak ukur untuk teman-teman supaya menjauhi narkoba itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, karena poin pembahasan sudah berakhir, izinkan saya pamit undur diri. Sampai jumpa dalam podcast Sangkara berikutnya. Terima kasih. Saya tutup Salam dengan stop peran narkoba. Santi. Om Santi.